memastikan bahwa semua departemen dan bagian dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan perbekalan. Kemudian pengawasan dan evaluasi. Mengawasi dan mengevaluasi proses perencanaan untuk memastikan bahwa rencana yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Evaluasi ini membantu dalam perbaikan dan penyesuaian rencana perbekalan. Nah, pelaksanaan proses perencanaan perlengkapan dalam hal ini adalah semua barang yang diperlukan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Untuk barang bergerak dibagi menjadi dua kelompok, yaitu barang habis pakai dan barang tidak habis pakai. Barang habis pakai yaitu barang yang volumenya ini menyusut seiring waktu yang digunakan, dan akhirnya menjadi tidak berguna lagi atau tidak perlu diinventarisasikan. Terus kalau untuk barang tidak habis pakai adalah barang yang dapat digunakan berulang kali, volumenya tidak menyusut, tetap berguna untuk waktu yang lama, dan memerlukan perawatan agar selalu siap pakai. Kemudian ada barang tidak bergerak, yaitu perlengkapan yang tidak berpindah-pindah. Contohnya itu seperti tanah dan bangunan. Nah, setiap jenis barang tadi itu memiliki kebutuhan dan proses yang berbeda dalam pengelolaan dan distribusinya. Berikut adalah perencanaan yang dapat dilakukan untuk barang bergerak dan barang tidak bergerak. Pertama ini ada perencanaan barang bergerak, yaitu barang habis pakai. Yang pertama ini perlu melakukan penyusunan daftar perlengkapan yang disesuaikan dengan kebutuhan dari rencana kegiatan dari masing-masing satuan organisasi di tiap bulannya. Kemudian yang kedua, melakukan penyusunan perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang tersebut di tiap bulan. Perencanaan yang ketiga, menyusun rencana pengadaan barang tersebut menjadi rencana triwulan dan kemudian menjadi rencana tahunan. Kemudian ada perencanaan untuk barang tidak habis pakai. Yang pertama, melakukan analisis dan menyusun keperluan perlengkapan sesuai dengan rencana kegiatan masing-masing satuan organisasi, serta memperhatikan perlengkapan yang masih ada dan masih dapat dipakai. Yang kedua, memperkirakan biaya perlengkapan yang direncanakan dengan memperhatikan standar yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga, menetapkan skala prioritas menurut dana yang tersedia, urgensi kebutuhan, dan menyusun rencana pengadaan tahunan. Kemudian berikutnya ada perencanaan barang tidak bergerak, yaitu tanah. Yang pertama ini adalah menyusun rencana pengadaan tanah yang lokasi dan luasnya ini sesuai dengan keperluan dan juga kebutuhan. Kemudian yang kedua, mengadakan survei untuk menentukan lokasi tanah yang baik dan sesuai. Kemudian yang ketiga, mengadakan survei terhadap adanya sarana seperti jalan, listrik, telepon, air, dan alat pengangkut. Kemudian yang keempat, mengadakan survei harga tanah di lokasi yang telah ditentukan untuk bahan rencana anggaran. Kemudian yang kelima, mengajukan rencana anggaran kepada satuan organisasi yang tetap, baik di daerah maupun di pusat. Kemudian barang tidak bergerak selanjutnya adalah bangunan. Jadi perencanaan yang pertama ini adalah mengadakan survei tentang keperluan bangunan yang akan direncanakan. Kemudian yang kedua, mengadakan perhitungan luas bangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan disusun atas dasar survei tadi. Kemudian yang ketiga, menyusun RAB yang disesuaikan dengan harga standar yang berlaku di daerah tersebut. Dan yang keempat, menyusun pentahapan rencana anggaran biaya yang disesuaikan dengan rencana pentahapan pelaksanaan secara teknis, serta memperkirakan anggaran yang akan disediakan untuk setiap tahunnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada faktor penentu kebutuhan. Boleh di next.
Nah, dalam menentukan dan menetapkan kebutuhan perbekalan, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan, yaitu pertama adalah faktor fungsional. Nah, faktor fungsional ini adalah secara langsung mempengaruhi pelaksanaan kerja, yang artinya dengan pemakaian alat atau perlengkapan kerja itu, hasil kerja akan berpengaruh baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Lalu yang kedua itu ada faktor biaya dan manfaat, yakni mempertimbangkan jumlah pengeluaran biaya tertentu seperti manfaat yang sepadan dengan jumlah yang dikeluarkan. Yang ketiga ada faktor anggaran, yaitu ketersediaan anggaran menjadi salah satu faktor pembatas dalam pengadaan perbekalan. Nah, proses pengadaan harus sesuai dengan alokasi dana yang ada, sehingga perencanaan anggaran yang matang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh kebutuhan dapat terpengaruh tanpa melebihi anggaran yang tersedia. Jadi perbekalan atau perlengkapan yang diperlukan, pengadaannya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang ada, terutama dari segi efisiensi dan efektivitas penggunaannya. Yang keempat ada standarisasi dan juga normalisasi. Adalah faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan atau ongkos, baik mengenai pengadaan maupun pemeliharaannya. Karena itu, pengadaan perlengkapan kerja harus memperhatikan standarisasi dan normalisasi alat perlengkapan, guna meringankan pembiayaan, perawatan, penyimpanan, maupun perbaikannya. Yang terakhir ada faktor keamanan dan kewibawaan, yakni mempertimbangkan pelaku yang akan menggunakan sarana dan prasarana tersebut. Nah, keamanan perbekalan dan juga kewibawaan pihak yang menggunakannya juga harus dipertimbangkan. Barang-barang yang diadakan harus aman untuk digunakan dan tidak menimbulkan resiko ataupun bahaya bagi pengguna, sehingga sesuai dengan pemakai dengan kebutuhan dan memudahkan juga dalam keamanan dan pengawasan. Selain itu, perbekalan atau perlengkapan harus mencerminkan kewibawaan dan reputasi organisasi ataupun lembaga yang menggunakannya. Boleh di next. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada hasil fungsi perencanaan. Next. Fungsi perencanaan memiliki banyak hasil yang penting dalam organisasi, baik untuk mencapai tujuan secara efisien maupun untuk mengelola potensi risiko dan hambatan. Berikut adalah hasil dari fungsi perencanaan menurut Damanik 2019. Yang pertama ada pengarahan kegiatan. Perencanaan memberikan pedoman dan arahan bagi pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan tujuan pembangunan yang diinginkan. Ini memastikan bahwa semua kegiatan berfokus pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada perkiraan dan analisis. Melalui perencanaan, organisasi dapat memperkirakan potensi, prospek perkembangan, hambatan, serta risiko yang mungkin dihadapi di masa depan. Ini memungkinkan perencanaan strategis untuk mengatasi tantangan yang mungkin muncul. Yang ketiga, pilihan terbaik. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih opsi terbaik dari berbagai alternatif, memastikan keputusan yang diambil adalah yang paling menguntungkan. Yang keempat, ada prioritas. Perencanaan membantu menyusun skala prioritas berdasarkan kepentingan dan urgensi, sehingga sumber daya dapat dialokasikan secara efektif. Yang terakhir ada pengawasan dan evaluasi. Perencanaan menyediakan alat untuk mengukur dan mengawasi kinerja, membandingkan hasil yang dicapai dengan rencana awal, serta melakukan evaluasi untuk perbaikan. Next. Selanjutnya, adapun menurut Latif et al. 2020, hasil dari fungsi perencanaan menyangkut beberapa poin utama yang berperan penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi. Di antaranya yaitu yang pertama, penerjemah kebijakan umum. Perencanaan membantu menerjemahkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh pimpinan menjadi langkah-langkah konkret, jelas, dan komprehensif yang bisa diterapkan secara dalam pelaksanaan. Yang kedua, perkiraan yang bersifat ramalan. Melalui analisis ilmiah berdasarkan data masa lalu dan sekarang, perencanaan membantu organisasi untuk memprediksi dan mempersiapkan langkah-langkah dalam kondisi sumber daya yang terbatas, perencanaan memastikan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien sesuai kebutuhan, menghindari pemborosan, dan memastikan alokasi yang optimal. Yang keempat,
memastikan kegiatan. Perencanaan mengatur hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab, serta wewenang staf secara jelas, memberikan kepastian bagi setiap anggota organisasi untuk bekerja sesuai dengan perannya. Yang kelima ada alat organisasi. Perencanaan berfungsi sebagai alat koordinasi, menyinkronkan pekerjaan antara berbagai bagian dalam organisasi, memastikan pelaksanaan yang terpadu, harmonis, dan terarah menuju tujuan bersama. Yang terakhir, sarana pengawasan. Dengan perencanaan, manajer dapat menggunakan rencana sebagai acuan untuk mengevaluasi apakah kegiatan yang telah dilakukan sudah sesuai dengan harapan dan memberikan hasil yang memuaskan. Next. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya menurut Wardani, hasil dari fungsi perencanaan mencakup berbagai aspek. Yang pertama ada misi atau tujuan. Jadi setiap entitas dalam masyarakat memiliki peran masing-masing yang menentukan misi atau tujuan keberadaan mereka. Tanpa tujuan yang jelas, entitas tersebut tidak akan memiliki eksistensi yang relevan. Dalam bisnis, misinya seringkali terkait dengan produksi dan juga distribusi barang atau jasa. Yang kedua ada tujuan. Tujuan adalah hasil akhir yang diharapkan dan menjadi arah kegiatan organisasi. Tujuan adalah elemen dasar dari rencana organisasi. Setiap bagian dalam organisasi memiliki tujuan yang mendukung tujuan utama organisasi. Yang ketiga ada strategi. Strategi adalah rencana besar yang mencakup pemilihan langkah-langkah yang diperlukan serta alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan dari organisasi. Yang yang keempat, ada kebijakan. Kebijakan merupakan pedoman umum yang membantu dalam pengambilan keputusan dan lebih fokus pada aspek pemikiran daripada tindakan. Kebijakan ini seringkali bersifat tidak tertulis, namun memberikan arahan dalam proses pengambilan keputusan. Bisa di next slide. Nah, yang kelima ada prosedur. Jadi, prosedur adalah panduan rinci mengenai cara menjalankan suatu aktivitas di masa depan. Prosedur ini berfokus pada tindakan yang harus diambil, memberikan arahan yang spesifik tentang langkah-langkah yang harus diikuti. Yang keenam, ada aturan. Aturan adalah panduan tindakan yang harus dilakukan atau dihindari dalam situasi tertentu. Aturan ini memberikan keputusan spesifik mengenai tindakan yang harus dilakukan berdasarkan keadaan yang dihadapi. Yang ketujuh, program. Program adalah jaringan yang terdiri dari berbagai elemen, seperti tujuan, kebijakan, prosedur, aturan, tugas, dan alokasi sumber daya yang mendukung tindakan yang dipilih. Anggaran dan modal seringkali digunakan untuk mendukung pelaksanaan program. Dan terakhir ada anggaran. Anggaran adalah rencana yang disusun dalam bentuk angka dan berfungsi sebagai alat perencanaan serta pengendalian. Bisa di next slide. Nah, selanjutnya ini terdapat studi kasus. Jadi studi kasusnya perusahaan PT Foresight Global adalah sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di industri elektronik. Perusahaan ini memproduksi komponen elektronik yang banyak digunakan oleh industri lain seperti otomotif dan telekomunikasi. Meskipun perusahaan PT Foresight Global memiliki pangsa pasar yang cukup besar, mereka menghadapi masalah dalam manajemen perbekalan, terutama dalam pengelolaan bahan baku dan inventaris. Selama bertahun-tahun, perusahaan ini mengalami beberapa masalah stok bahan baku, seringkali tidak mencukupi atau berlebihan. Bahan baku sering terlambat datang, menyebabkan keterlambatan produksi. Banyak biaya operasional habis untuk menyimpan stok yang tidak bergerak, sehingga biaya inventaris menjadi tinggi. Perusahaan PT Foresight Global yang gagal merencanakan manajemen perbekalan secara efektif mengalami beberapa kerugian seperti overstock, beberapa bahan baku berlebihan, dan tidak terpakai, menyebabkan biaya penyimpanan meningkat. Stock out kekurangan bahan baku kritis sehingga produksi terhambat dan pesanan pelanggan tertunda, serta kehilangan pelanggan sebagai akibat keterlambatan pengiriman dan tidak tepatnya pemenuhan pemesanan. Beberapa pelanggan berpindah ke kompetitor. Berdasarkan studi kasus di atas, langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh perusahaan PT Foresight Global untuk memperbaiki manajemen perbekalannya?
Untuk studi kasus, kami akan memberikan mungkin sekitar 5 menit bagi teman-teman untuk mencari jawabannya. Terima kasih.
Karena sudah 5 menit, bagi teman-teman yang ingin menjawab studi kasus bisa langsung raise hand. Oke, Samara. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Samara Salsabila. Jadi menurut saya, langkah-langkah yang bisa diambil oleh PT Foresight Global ini adalah yang pertama itu menerapkan sistem manajemen persediaan yang lebih terintegrasi. Jadi dengan menggunakan sistem yang terintegrasi ini, PT Foresight Global ini bisa memperoleh visibilitas real-time terhadap persediaan, siklus pengadaan, dan juga perencanaan produksi yang lebih baik. Terus kedua, eh, mengadopsi sistem pengendalian persediaan yang lebih baik dengan melakukan analisis terhadap bahan baku juga dapat membantu perusahaan memprioritaskan nih bahan mana yang harus lebih diperhatikan. Terus yang ketiga, melakukan forecasting berbasis data dan prediksi tren. Jadi dengan data yang akurat, perusahaan juga dapat lebih siap bisa menghadapi peningkatan dan juga penurunan dari permintaan. Nah, yang keempat, membangun safety stock yang tepat. Nah, ini tuh juga bisa membantu untuk mengurangi resiko stock out tanpa menambah beban inventaris yang berlebihan. Nah, yang terakhir, meninjau dan mengoptimalkan proses pengadaan. Jadi, perusahaan itu perlu meninjau dan memperbaiki proses pengadaan untuk bisa meningkatkan efisiensi lebih baik. Nah, kurang lebih kayak gitu. Terima kasih, Samara. Selanjutnya, Rini ke Nela. Baik, izin menambahkan, saya Rini Kanela Pitaloka dari kelompok 2. Sebenarnya jawabannya sama kayak Samara, cuman penjelasannya mungkin agak berbeda. Jadi, untuk mengatasi masalah manajemen perbekalan yang dihadapi oleh PT Foresight Global, ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama menggunakan teknologi perencanaan permintaan atau demand planning. Nah, perusahaan dapat menganalisis data historis, tren pasar, dan permintaan pelanggan secara lebih akurat. Yang kedua yaitu penerapan sistem manajemen persediaan yang terintegrasi. Nah, penerapan sistem ini dapat membantu mengintegrasikan berbagai fungsi dalam perusahaan, termasuk pengadaan, produksi, dan juga distribusi. Yang ketiga yaitu pengelolaan bahan baku berdasarkan lead time. Nah, perusahaan dapat memperhatikan waktu pengadaan atau lead time dari setiap pemasok dan menyesuaikan jadwal pengadaan bahan baku. Lalu yang keempat, membangun safety stock yang tepat dan juga menentukan stok cadangan untuk bahan baku penting yang sering mengalami keterlambatan pengiriman atau ketidakpastian pasokan. Dan yang terakhir, mungkin perusahaan dapat melakukan evaluasi dan audit berkala terhadap kinerja manajemen persediaan untuk memastikan bahwa perbaikan yang dilakukan sudah efektif. Segitu aja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Nela. Jadi jawabannya dari Caca maupun dari Nela itu sama-sama benar ya. Jadi langkah yang harus dilakukan oleh PT Foresight Global itu yang pertama itu menggunakan teknologi perencanaan permintaan. Jadi dengan menggunakan teknologi perencanaan permintaan, perusahaan dapat menganalisis data historis, tren pasar, permintaan pelanggan secara lebih akurat. Terus juga melakukan penerapan sistem manajemen persediaan yang terintegrasi. Tadi sudah dijelaskan oleh Naila bahwa ini dapat membantu mengintegrasikan berbagai fungsi mulai dari pengadaan, produksi, distribusi, kemudian membangun safety stock yang tepat. Nah, dengan membangun safety stock yang tepat ini dapat menentukan stok cadangan yang tepat untuk bahan baku yang penting. Terus yang terakhir juga jangan lupa untuk melakukan evaluasi kinerja manajemen persediaan secara berkala. Jadi perusahaan perlu melakukan evaluasi dan audit berkala terhadap kinerja manajemen persediaan untuk memastikan bahwa perbaikan yang dilakukan itu sudah efektif. Bisa di next slide. Nah, selanjutnya ini ada kesimpulan. Jadi, perencanaan dalam suatu organisasi adalah suatu proses yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Karena pada dasarnya organisasi akan terus menghasilkan tujuan-tujuan yang perlu dicapai oleh tiap-tiap unit organisasi. Pelaksanaan proses perencanaan ini terbagi dua, yaitu barang bergerak meliputi barang habis pakai dan barang tidak
tidak habis pakai, maupun barang tidak bergerak yang mendukung pelaksanaan tugas organisasi meliputi tanah dan juga bangunan. Juga terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam menentukan kebutuhan perencanaan, yaitu fungsi fungsional yang langsung mempengaruhi pelaksanaan kerja, faktor biaya dan manfaat yang mempertimbangkan pengeluaran biaya, faktor anggaran, yaitu ketersediaan anggaran yang ada, faktor standarisasi dan normalisasi yang berpengaruh terhadap pembiayaan dan juga ongkos, faktor keamanan dan kewibawaan yang mempertimbangkan pelaku yang akan menggunakan sarana dan juga prasarana tersebut. Bisa di next slide. Nah, karena studi kasusnya sudah terjawab, kami akan membuka sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand, menyebutkan nama, kelompok, dan juga pertanyaannya. Oke, Alfa Hijrah. Eh, Perkenalkan, nama saya Aufa Hijra dari kelompok 13. Izin bertanya, bagaimana strategi perencanaan yang diterapkan dalam manajemen perbekalan untuk mengurangi pemborosan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya? Terima kasih. Terima kasih, Alfa. Selanjutnya, Salsa Nurliana. Oke, perkenalkan nama saya Salsa Nurliana dari kelompok 2. Jadi saya ingin bertanya, apa saja indikator untuk melihat keberhasilan dari fungsi perencanaan dalam manajemen perbekalan ini, dan bagaimana cara untuk mengukur keberhasilan tersebut? Itu aja, terima kasih. Salsa selanjutnya, Aurelia. Ya, terima kasih. Saya Aurelia Fitri Samarani dari kelompok 9 ingin bertanya. Tadi disebutkan bahwa perencanaan didefinisikan sebagai proses yang berkelanjutan ya. Nah, tetapi dalam lingkungan bisnis yang dinamis, bagaimana suatu organisasi ini dapat tetap fleksibel dan juga adaptif dalam menghadapi perubahan yang sekiranya tidak diharapkan atau tidak terduga. Terima kasih. Terima kasih, Aurel. Selanjutnya, Azrah Maisa. Baik, sebelumnya apa suara saya terdengar? Iya, terdengar. Oke, saya dari kelompok 13, saya Azra dari kelompok 13. Tadi kan kalian udah menjelaskan soal perencanaan-perencanaan yang ada di depan ya, seperti barang tidak bergerak atau barang yang bergerak, dan itu tuh kemungkinan membutuhkan biaya yang besar kan. Nah, pertanyaannya ini, dalam situasi krisis ekonomi global, bagaimana sih seorang manajer perbekalan itu dapat mengadaptasi fungsi perencanaan untuk memastikan kelangsungan dari pasokan yang ada di perusahaan? Itu aja, terima kasih. Terima kasih, Azra. Baik, Prof. Puji dan Bu Eka, kami meminta waktu untuk mencari jawaban. Terima kasih.
Saya izin menjawab pertanyaan dari Aurel, kelompok 9. Tadi pertanyaannya itu, perencanaan didefinisikan sebagai proses yang berkelanjutan. Namun, dalam lingkungan bisnis yang dinamis, bagaimana organisasi dapat tetap fleksibel dan adaptif dalam menghadapi perubahan yang tidak terduga. Jadi, jawabannya dalam dunia bisnis yang semakin kompleks dan dinamis ini, kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan menjadi penentu keberhasilan. Meskipun perencanaan yang matang sangat penting, namun jika kaku dalam perencanaan, ini dapat menghambat organisasi dalam merespon perubahan yang tidak terduga. Untuk itu, organisasi perlu mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif dalam perencanaan mereka dengan cara seperti yang pertama, menyusun berbagai perencanaan yang mungkin terjadi, baik yang positif maupun negatif. Kemudian yang kedua, memperbarui rencana secara berkala dengan data terbaru dan mengikuti perkembangan. Kemudian yang ketiga, menggunakan analisis data untuk mengidentifikasi tren dan pola yang muncul. Nah, dengan mengadopsi strategi-strategi yang tepat, organisasi dapat membangun ketahanan dan terus berkembang, bahkan dalam menghadapi tantangan yang paling kompleks sekalipun. Kira-kira seperti itu jawabannya, Aurel. Apakah sudah terjawab? Ya, sudah. Terima kasih, Nisa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Azra kelompok 13. Pertanyaannya itu, dalam situasi krisis ekonomi global, bagaimana seorang manajer perbekalan dapat mengadaptasi fungsi perencanaan untuk memastikan kelangsungan rantai pasokan perusahaan? Nah, jadi ada beberapa langkah yang dapat diambil dalam fungsi perencanaannya, yaitu pertama, diversifikasi sumber pemasok. Nah, krisis ekonomi sering menyebabkan gangguan pada pemasok. Nah, manajer perbekalan harus segera mengidentifikasi dan mengamankan pemasok alternatif dari berbagai lokasi untuk mengurangi resiko keterlambatan ataupun kelangkaannya barang. Yang kedua adalah meningkatkan pemantauan permintaan. Nah, manajer perbekalan harus memantau perubahan permintaan dengan cermat menggunakan analisis data real-time, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan stok dan produksi berdasarkan kebutuhan pasar. Yang ketiga, optimalisasi inventaris. Mengelola inventaris secara efisien menjadi krusial dalam krisis. Nah, memastikan tingkat persediaan yang cukup tanpa kelebihan, misalnya dengan menerapkan just in time atau learn inventory dapat mengurangi biaya penyimpanan dan resiko obsolesi produk. Yang keempat adalah negosiasi ulang kontrak dengan syarat pembelian. Nah, syarat pembayaran dan kontrak pengiriman dengan pemasok sehingga perusahaan dapat mengurangi biaya pengadaan dan menjaga arus kas. Yang kelima, penggunaan teknologi dan digitalisasi. Nah, pemanfaatan teknologi seperti sistem manajemen rantai pemasok berbasis cloud ataupun kecerdasan buatan untuk analisis prediktif dan pemantauan inventaris secara real-time dapat meningkatkan ketahanan rantai pemasokan. Nah, yang terakhir ada kolaborasi dan komunikasi. Menjaga komunikasi yang erat dengan semua pihak terkait pemasok, mitra logistik, dan pelanggan untuk memastikan adanya transparansi mengenai tantangan dan juga potensi gangguan, serta membangun hubungan yang memungkinkan fleksibilitas dan juga adaptasi cepat. Apakah sudah terjawab, Azra? Ya, sudah terjawab, Sapna. Terima kasih. Sama-sama. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Salsa kelompok 2. Pertanyaannya, apa saja indikator keberhasilan dari fungsi perencanaan dalam manajemen perbekalan dan bagaimana cara mengukurnya? Nah, jawabannya yaitu indikator keberhasilan fungsi perencanaan dalam manajemen perbekalan mencakup beberapa aspek penting yang dapat diukur untuk menilai efektivitas proses tersebut. Salah satunya indikator utama adalah tingkat ketersediaan stok yang mengukur persentase
barang yang tersedia dibandingkan dengan total permintaan, memberikan gambaran mengenai kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan. Selanjutnya, tingkat ketepatan perencanaan juga penting, di mana perbandingan antara rencana kebutuhan dan realisasi penggunaan menunjukkan seberapa akurat perencanaan tersebut. Indikator lainnya adalah tingkat pemenuhan kebutuhan yang mengukur persentase pesanan yang dapat dipenuhi tepat waktu dan sesuai jumlah. Efisiensi biaya menjadi indikator krusial lainnya dengan membandingkan biaya aktual terhadap anggaran yang direncanakan sehingga organisasi dapat mengidentifikasi pengelolaan biaya yang efektif. Tingkat turnover persediaan juga menjadi perhatian karena menunjukkan seberapa cepat persediaan digunakan atau digantikan. Terakhir, pengukuran lead time. Pemesanan memberikan informasi tentang waktu yang dibutuhkan untuk memproses pesanan hingga barang diterima. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data terkait indikator-indikator ini, organisasi dapat mengevaluasi kinerja perencanaan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas manajemen perbekalan. Apakah sudah terjawab, Salsa? Sudah, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Alfa, kelompok 13. Jadi pertanyaannya, bagaimana strategi perencanaan yang diterapkan dalam manajemen perbekalan untuk mengurangi pemborosan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Jadi untuk mengurangi pemborosan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya itu bisa memakai strategi sistem produksi tepat waktu. Jadi maksud tepat waktu di sini adalah semua material barang yang sudah jadi harus bisa sampai tepat waktu dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, strategi ini bertujuan untuk meminimalkan persediaan dengan hanya menyimpan barang atau bahan saat dibutuhkan untuk produksi atau penggunaan. Yang kedua, bisa menggunakan forecasting permintaan yang akurat, kemudian sistem manajemen inventaris terintegrasi. Kemudian juga bisa menggunakan strategi recycle dan reuse material sesuai dengan namanya. Jadi strategi ini melibatkan penggunaan kembali atau mendaur ulang bahan-bahan yang tidak terpakai sehingga dapat membantu mengurangi pemborosan dan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Untuk Alfa, apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih Marina. Terima kasih juga Alfa. Karena sesi tanya jawab sudah dijawab semua, eh, kami akan menutup presentasi kelompok 3. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, silakan Prof. Terima kasih, Bu Eka. Em, Pradipta atau siapa ya yang di Wing itu siapa? Iya Pak, saya Pak. Yang ke- Oh, Mas Pradipta ya. Betul Ya, Pak. ya. Tolong dikomentari Mas Pradipta. Nih, Oke. Ini nggak apa-apa ya, nih Prof. nggak apa-apa ini udah diangkat ini. Oke, sebelumnya terima kasih Prof Puji dan juga Bu Eka gitu ya. Saya coba izin sedikit sharing dan juga mungkin menambahkan gitu ya. Tadi dari penjelasan kelompok teman-teman semua itu udah sangat bagus gitu ya. Bagus penjelasannya juga sangat detail. Bagaimana tadi kita bisa memahami pentingnya sebuah perencanaan gitu ya. Teman-teman tadi juga diskusinya eh cukup oke. Paling memang ada beberapa yang ingin saya coba tambahkan sebenarnya dari perencanaan dan juga dari masalah yang tadi udah disampaikan oleh kelompok berapa tadi ya? Kelompok 3 ya. Kelompok 3 itu tadi solusi yang pertama adalah efisiensi, teman-teman. Solusi pertama adalah efisiensi karena kalau tadi lihat dari masalahnya itu adalah banyak banget stok-stok yang tertimbun, tapi juga masih ada satu sisi stok-stok yang masih kurang atau dalam artian tidak ada gitu. Nah, yang pertama efisiensi. Efisiensi di sini bukan berarti langsung mengurangi jumlah orang gitu ya, menurut saya gitu. Bukan langsung mengurangi jumlah orang, tapi
Efisiensi di sini adalah mengoptimalkan seluruh SDM-nya. Tadi juga ada beberapa yang menjawab tentang pengoptimalan SDM gitu ya. Di sini misalnya ada yang harusnya bekerja itu menangani satu job position. Tapi bisa aja itu diarahkan menjadi ditambah menjadi job positionnya di dua posisi atau bahkan tiga posisi. Itu yang nanti akan membuat apa yang tadi sudah dijawab dengan menerapkan sistem manajemen perencanaan terus dan yang lain yang tadi sudah dijawab itu bisa secara optimal berjalan kayak gitu. Karena kalau misalnya kita hanya membahas dari tadi kayak mengoptimalkan A, B, C, D, dan E, F, G gitu ya, itu tidak akan berjalan ketika kita tidak melakukan efisiensi karena lagi-lagi tentang manajemen perencanaan ini adalah masalah cost, masalah biaya gitu ya. Dan yang paling utama adalah selanjutnya kita sebagai seorang manajer perencanaan gitu ya, sebagai seorang manajer itu harus bisa melihat dan harus bisa menentukan tentang namanya safety stock, teman-teman. Kalau misalnya kita sudah bisa paham dan kita sudah tahu tentang safety stock itu sendiri, itu pasti akan masalah yang tadi sudah dibawakan itu tidak akan terjadi. Karena biasanya hal-hal yang tadi itu terjadi itu masalah safety stock yang berlebihan atau kesalahan dalam perencanaan. Dan kalau ditanya gitu ya, gimana sih caranya kita bisa tepat untuk mengukur safety stock? Pertanyaan itu adalah faktor kebiasaan sih teman-teman ya. Karena hal kayak gitu kan masuknya ke dalam soft skill. Kita sudah belajar bagaimana cara mengoptimalkan tentang manajemen persediaan. Tapi lagi-lagi itu masalah soft skill kita, bagaimana kita terbiasa untuk merencanakan sesuatu dan yang paling penting adalah sebagai seorang pimpinan, bagaimana kita bisa mengambil sebuah resiko. Nah, dari manajemen persediaan ini kita juga harus belajar dan memahami gimana cara kita mengambil dan menilai resiko A, B, dan C. Seperti itu sih, Prof, menurut saya. Oke, terima kasih Mas Pradipta. Bagus sekali presentasi dan juga komentarnya. Ini Mas Pradipta harus masuk terus ini, komentar tetap ini. Ya Bu Ika ya. Ya, betul, Prof. Nah, ini praktisi mengajar. Saya jadikan praktisi mengajar ya. Oke. Eh, jadi belajar dari eh, pengalaman Wing tadi ya. Apa yang jadi di Wing ya kita sudah benar gitu ya apa yang dipresentasikan tadi sama terkait dengan perencanaan bagaimana membuat perencanaan yang benar itu dan juga pentingnya perencanaan itu sudah tidak entahkan gitu karena perencanaan itu akan menentukan nanti hasilnya. Nah, kalau terjadi perbedaan antara perencanaan dengan hasil tentunya itu kan ada ada gapnya lah ya, ada gapnya. Kita tinggal melihat aja kesalahannya di mana gitu. Apakah di perencanaannya apa di implementasinya ya tentu saja eh, kemungkinan besar ya di implementasinya gitu ya terjadi eh, ah, bagaimana eh, kesalahan-kesalahan itu bisa terjadi dan itu bisa diminimalkan kalau itu kita mulai perencanaan dan eh, implementasinya dilakukan dengan cara yang hati-hati kemudian dengan cara yang baik kemudian juga eh, diawasi gitu ya. Kemudian tadi bisa jadi juga ada safety stock ya Mas ya. Itu juga tergantung ya kita gimana orang bekerja itu kan lama-lama ini ya kan hafal ya namanya apa itu kita itu punya knowledge gitu ya lama-lama kita punya knowledge jadi kalau udah punya knowledge itu ibaratnya kayak orang mengetik mengetik 10 jari gitu ya mengetik 10 jari kemudian pasti tangan itu kalau kita letakkan di komputer itu udah pas gitu ya. Jari itu di mana, jari tengah di mana, ujung jari itu di mana, sorry, telunjuk di mana, kemudian jari kelingking itu di mana, itu udah pasti kita merem aja udah bisa jalan. Ya itu jadi membutuhkan kebiasaan, latihan-latihan yang kemudian menjadikan sebagai apa sebagai kebiasaan ya latihan
lama-lama menjadi kebiasaan, ya hafal, bukan hafal, tapi eh, jadi knowledge gitu ya. Biasanya kalau salah itu di mana, ya kita tahu. Nah, kemudian juga eh, mungkin Anda pernah ada yang pernah kursus ya, kursus eh, umon itu ya. Umon itu kan Jepang ya, ya seperti itu kira-kira. Kita itu disuruh latihan 1 tambah 1 2, 1 tambah 3 4 gitu ya. Terus tulis saja, lama-lama kita eh, menjadi knowledge itu ya, kebiasaan. Tapi yang kita tahu apa yang salah dan lain sebagainya, di mana salahnya kita semuanya akan tahu ya. Oke, Bu Ika mungkin ada tambahan, Bu Ika, silakan Bu Ika. Bu Ika. Iya, baik Prof. Saya izin share screen sebentar ya, Prof. Jadi eh, ini ada tambahan juga dari Bu Ika, biar tambah ilmunya. Ya, baik Prof. Ya, Oke, teman-teman silakan. tadi sudah berdiskusi juga ya terkait konsep fungsi perencanaan dalam manajemen perbekalan. Jadi sudah bagus, sudah ada case study-nya juga ya, Prof. Ya, Yang terjadi di sekitar mencontohkan salah satu perusahaan juga gitu ya. Memang benar yang disebutkan Prof. Puji tadi oleh teman-teman juga gitu ya, bahwa memang perencanaan ini sebagai langkah awal sebelum melaksanakan fungsi-fungsi manajemen lainnya gitu. Begitu pentingnya perencanaan ini dalam proses manajemen perbekalan. Nah, sehingga esensi dari perencanaan sebagai fungsi manajemen adalah sebuah pengambilan keputusan dengan memilih alternatif terbaik ataupun alternatif kegiatan yang akan atau tidak dilaksanakan agar usaha itu menempuh tujuan dari organisasi ataupun instansi gitu ya. Lalu ada beberapa tujuan dan manfaat dari perencanaan itu sendiri. Nah, di sini saya sudah mengambil beberapa tujuannya. Di antaranya yang pertama adalah standar pengawasan, Prof. Jadi memang tujuan dari diadakannya perencanaan ataupun dilakukannya perencanaan adalah yang pertama sebagai standar pengawasan gitu ya. Yang kedua mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan yang telah direncanakan. Yang ketiga mengetahui siapa saja yang terlibat. Dan yang keempat mendapatkan kegiatan yang sistematis. Jadi dengan sesuatu hal yang direncanakan kita tuh jadi terarah seperti itu ya. Apa saja yang akan dilakukan menjadi lebih sistematis, lebih tersusun, dan juga meminimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif dan juga menghemat biaya, tenaga, dan waktu. Nah, inilah teman-teman pentingnya sebuah perencanaan. Salah satunya adalah kita bisa mengetahui nih mana-mana saja yang sekiranya tidak produktif untuk penghematan biaya juga gitu ya. Lalu memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan pekerjaan, menyerasikan dan memadukan beberapa subkegiatan, mendeteksi hambatan kesulitan yang bakal ditemui dan juga mengarahkan pada pencapaian dari tujuan itu sendiri. Nah, selain tujuan ada juga manfaat dari perencanaan ya. Yang pertama sebagai standar pelaksanaan dan pengawasan. Jadi di sini maksudnya standar pelaksanaan dan pengawasan itu ketika kita sudah melakukan perencanaan itu manfaatnya ya kita bisa mengetahui nih eh, standar yang baik itu seperti apa gitu ya. Lalu yang kedua, pembinaan sebagai alternatif terbaik. Benar ya teman-teman, jadi memang ketika kita sudah membuat perencanaan dalam suatu organisasi ataupun instansi gitu, kita jadi bisa menentukan alternatif ataupun jalan keluar misalkan terjadi sebuah hambatan ataupun permasalahan. Lalu yang ketiga ada penyusunan skala prioritas, baik sasaran maupun kegiatan, menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi, dan juga sebagai alat untuk memudahkan dalam berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Karena kalau misalnya kita sudah ada planning nih, kira-kira dalam beberapa bulan ke depan gitu, misalkan dalam jangka waktu tertentu, eh, tentunya bisa dalam suatu organisasi atau instansi itu akan ada koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Saya contohkan misalkan seperti di perusahaan saya tempat bekerja dulu, biasanya itu ada yang namanya rapat koordinasi atau rakor gitu ya. Biasanya setiap 1 bulan sekali itu ada rakor dari beberapa divisi gitu untuk membahas terkait ini hubungannya dengan pihak-pihak eksternal. Saya contohkan misalnya dengan vendor-vendor terkait. Kalau misalnya kita sudah punya planning, tentu akan lebih maksimal lagi gitu ya. Kita sudah mempunyai rencana kira-kira selanjutnya ataupun evaluasi ke depan apakah kita masih butuh vendor ini atau tidak gitu. Butuhnya suatu rencana adalah salah satunya itu sebagai memudahkan dalam berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Lalu alat meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti.
Nah, teman-teman selanjutnya ini juga tadi kan membahas terkait faktor penentu dari kebutuhan. Jadi, dalam manajemen perbekalan itu sendiri, kebutuhan akan barang ataupun jasa ya, misalkan dalam suatu organisasi ataupun instansi itu harus didefinisikan secara tepat agar perusahaan dapat beroperasi secara efisien. Nah, penentuan kebutuhan yang akurat membantu nantinya mencegah kelebihan ataupun kekurangan stok. Tadi sudah juga dicontohkan oleh Mas Pradipta ya, bahwa sesuai dengan pengalamannya di Wingstop juga, bahwa ketika kita sudah melakukan penentuan kebutuhan, itu tentunya impact-nya adalah mencegah yang namanya kelebihan ataupun kekurangan stok gitu. Kalau misalkan bayangkan suatu perusahaan ataupun instansi tidak ada apa, penentu kebutuhan, kan kita jadi tidak tahu ya apakah stok yang kita berikan ini lebih atau kurang gitu. Lalu juga mengoptimalkan penggunaan sumber daya serta mengurangi biaya operasional. Nah, teman-teman ada beberapa faktor yang sudah saya rangkum penentu dari kebutuhan dalam manajemen perbekalan. Yang pertama itu ada kebutuhan operasional. Nah, kebutuhan operasional di sini maksudnya ketika kebutuhan barang ataupun jasa dalam manajemen perbekalan itu sangat ditentukan oleh kegiatan yang namanya operasional perusahaan. Nah, misalnya nih saya contohkan kayak tadi ya di Wings Group ataupun perusahaan manufaktur lain yang ketika membutuhkan bahan baku secara berkelanjutan untuk mendukung proses produksinya sehingga sangat ditentukan faktor-faktor apa saja yang menentu sebagai penentu kebutuhannya gitu ya. Lalu juga yang kedua permintaan pasar. Nah, di sini maksudnya permintaan pasar menjadi salah satu faktor penentu dalam kebutuhan gitu ya. Karena kita harus melihat juga fluktuasi dalam permintaan pasar terhadap produk yang ataupun layanan yang kita tawarkan gitu ya. Lalu biasanya juga sih kalau misalkan di permintaan pasar itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya. Di antaranya seperti perubahan tren konsumen, siklus kehidupan produknya, ataupun musiman juga gitu ya. Kalau misalnya kayak kemarin tuh lagi musim COVID gitu, biasanya kan yang lagi ngetren ya perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan kesehatan ya, obat-obatan, masker, segala macam. Kalau sekarang mungkin masker udah jarang ya dipakai. Kalau pas waktu musim COVID itu kan, waduh, banyak sekali tiba-tiba orang jadi usaha pembuatan masker dan lain sebagainya, termasuk obat-obatan juga gitu ya. Lalu juga penentu kebutuhan terkait data historis. Nah ini maksudnya data historis ini merupakan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan perbekalan pada periode-periode sebelumnya gitu ya. Jadi memang ada riwayatnya data-data sebelumnya gitu. Apakah kebutuhan itu akan dievaluasi, apakah perlu diproduksi atau tidaknya gitu ya. Lalu ada peramalan. Nah, peramalan di sini maksudnya kebutuhan merupakan yang metode analitis yang digunakan untuk memprediksi sebuah kebutuhan perbekalan di masa depan gitu. Kalau data historis ini berhubungan dengan data-data di sebelumnya, apakah perlu evaluasi kebutuhan itu diperlukan lagi atau tidaknya. Nah, kalau peramalan ini ya berhubungan dengan perbekalan untuk kita di masa depan. Apakah kiranya kebutuhan ini nantinya kita butuhkan atau tidaknya gitu. Biasanya peramalan ini melibatkan teknik seperti analisis statistik dan juga model prediktif yang nantinya bisa diharapkan membantu dalam memperkirakan permintaan di masa mendatang gitu ya teman-teman. Lalu ada rencana produksi atau operasi. Nah, rencana produksi atau operasi ini maksudnya ketika kita merencanakan sebuah produksi gitu ya yang disusun oleh manajemen itu sangat menentukan jenis dan jumlah barang yang dibutuhkan gitu ya. Misalkan rencana awalnya itu biasanya melibatkan jadwal produksinya, volume produksinya dan juga alokasi sumber daya yang memastikan ketersediaan perbekalan sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Nah, biasanya rencana produksi ataupun jadwal produksi ini berhubungan dengan jadwalnya gitu ya, jadwal produksi harian, mingguan, bulanan gitu. Mungkin kalau di Wings Group itu biasanya ada ya Mas Pradipta ya, jadwal produksinya gitu. Lalu juga penentuan prioritas produk yang dihasilkan gitu, yang mana yang paling dibutuhkan gitu ya teman-teman. Oke, lalu ada anggaran dan sumber daya keuangan, ketersediaan dari pemasok, lalu ada, nah ketersediaan dari pemasok ini biasanya juga memainkan peran juga gitu ya, peran penting terkait jumlah kebutuhan dalam perbekalan itu sendiri. Jika barang yang dibutuhkan itu tidak tersedia ataupun sulit diperoleh, nah biasanya perusahaan memungkinkan untuk menyesuaikan kebutuhan atau mencari alternatif lain gitu ya. Lalu ada kondisi penyimpanan, nah ini dibutuhnya ketersediaan ruang dan juga fasilitas penyimpanan ya dalam menentukan jumlah perbekalan yang didapat gitu ya. Biasanya memang perusahaan-perusahaan besar biasanya selalu punya
gudang-gudang tertentu ya, mungkin di mixed group juga pastinya gitu. Seperti di perusahaan saya itu biasanya ada gudang-gudang yang memang disediakan untuk menyimpan eh, kalau di saya kemarin karena perusahaan konstruksi biasanya untuk menyimpan baja ataupun menyimpan ini apa, spun pile yang panjang paku bumi itu gitu ya. Jadi memang membutuhkan apa namanya tempat penyimpanan. Lalu juga ada waktu pengadaan, kebijakan perusahaan, peraturan dan juga regulasi. Nah, eh, penentuan kebutuhan dalam manajemen perbekalan ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sebenarnya saling terkait, seperti kebutuhan operasional, permintaan pasar tadi, ataupun data historis juga. Dengan mempertimbangkan beberapa faktor-faktor yang menjadi penentu kebutuhan ini, diharapkan dapat mengelola perbekalan secara efisien dan juga memastikan operasional berjalan dengan lancar tanpa gangguan. Nah, teman-teman, lalu kita membahas terkait tadi ya ada hasil utama dari fungsi perencanaan dalam manajemen perbekalan. Yang pertama itu ada ketersediaan barang yang tepat waktu. Jadi ketika kita sudah merencanakan sesuatu hal dengan sangat baik ya, khususnya dalam hal ini manajemen perbekalan, tentunya hasil yang didapat adalah ketersediaan barang yang tepat waktu. Lalu ketika kita sudah merencanakan yang baik, memastikan bahwa barang ataupun perbekalan itu sudah tersedia pada saat dibutuhkan, sehingga operasional juga tidak terganggu oleh kekurangan stok gitu ya. Eh, Hal-hal inilah yang dapat menghindari gangguan produksi ataupun layanan ya. Jadi memang sangat sangat penting sekali dalam sebuah manajemen perbekalan di instansi ataupun perusahaan itu ketika kita sudah melakukan perencanaan yang baik. Lalu yang kedua ada pengelolaan stok yang efisien, lalu ada juga efisiensi biaya. Nah, ketika kita sudah melakukan perencanaan yang baik ya dalam suatu instansi ataupun organisasi, ini berdampak pada efisiensi biaya. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena perencanaan perbekalan yang efektif itu membantu perusahaan dalam mengoptimalkan biaya, baik biaya pengadaan, penyimpanan maupun distribusinya gitu. Hasilnya ya itu tadi, perusahaan bisa menghemat biaya operasional gitu ya. Lalu ada pengelolaan resiko, ada peningkatan layanan pelanggan, ada optimalisasi rantai pasokan ya, ada kontrol dan juga pengendalian yang lebih baik gitu ya. Jadi kemarin juga di minggu lalu sudah saya contohkan Prof, pengalaman di perusahaan saya gitu. Kenapa kemarin itu membahas terkait beberapa ada pertanyaan gitu ya Prof, dari mahasiswa terkait aplikasi terkini, aplikasi digital yang biasanya digunakan perusahaan untuk pengendalian dalam manajemen perbekalan di suatu perusahaan gitu. Kemarin saya mencontohkan di perusahaan saya sebelumnya itu menggunakan SAP Pro. Jadi SAP ini biasanya setiap divisi itu ada staf adminnya yang memang ditugaskan untuk menginput kebutuhan dari setiap divisi gitu, Prof. Dengan adanya SAP ini, tentunya setiap divisi itu bisa mengecek gitu loh, Prof. Jadi misalkan kayak divisi lapangan sedang membutuhkan apa ya ATK atau apa gitu ya nanti divisi lapangan input ke SAP dari divisi lapangan nanti lanjut lagi diterima atau tidaknya oleh tim tim pengadaan dalam hal ini logistik biasanya. Nah dari logistik nanti menyesuaikan dan mencari vendor terkait di mana nih yang menyediakan ATK yang diminta oleh divisi lapangan gitu. Nanti dari tim pengadaan ketika mereka udah approve udah menemukan vendor. Nanti dari tim pengadaan lanjut lagi ke tim pengendalian pro biasanya. Dari pengendalian ini yang akan mengontrol bagaimana permintaan-permintaan dalam suatu instansi itu apakah sesuai atau tidak. Biasanya kalau misalnya memang tidak sesuai atau permintaannya terlalu banyak gitu, biasanya akan ada direvisi ataupun menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kenapa sangat pentingnya kontrol dan pengendalian ini ya menurut saya dalam suatu instansi ataupun perusahaan. Lalu ketika dari tim pengendalian tadi sudah approve, biasanya yang terakhir adalah tim accounting ataupun finance yang akan membayarnya gitu. Jadi memang pentingnya kerjasama antar setiap bagian gitu ya dalam setiap perusahaan ataupun instansi maupun organisasi gitu ya. Lalu peningkatan produktivitas ya hasil utama yang didapat ketika kita sudah merencanakan yang baik gitu. Lalu penggunaan sumber daya secara optimal juga ya dan juga pengendalian persediaan berbasis data. Oke, mungkin itu sedikit tambahan dari saya, Prof, terkait pentingnya sebuah perencanaan dalam manajemen perbekalan gitu. Oke, terima kasih Bu Ika. Jadi eh, sudah ditambahkan ya oleh Bu Ika. Jadi kita itu kan perlu
efisiensi. Semuanya dengan teknologi digital kita bisa melakukan efisiensi. Eh, karena itu digitalisasi itu penting. Nah, kemudian kalau kita ngomong perencanaan, tentu saja perencanaan itu menjadi fondasi dasar, ya, dasar dari dalam apa dalam manajemen perbekalan. Jadi tanpa perencanaan yang matang, tanpa perencanaan yang bagus, proses perbekalan, proses ya, perbekalan itu akan menjadi ya kacau tentunya ya, efektif gitu. Kemudian berpotensi menimbulkan kerugian yang besar. Jadi perencanaan itu akan meliputi analisis ya, analisis kebutuhan, kemudian bagaimana strategi pengadaannya, kemudian bagaimana pengaturan, penyimpanan dan juga sistem distribusi yang struktur di- dirancang ya, sejak awal ya. Karena apa? Ini untuk memastikan bahwa kebutuhan akan barang dan jasa yang terpenuhi pada waktu yang tepat dengan kualitas yang tentunya juga terjamin serta biaya yang efisien itu eh, menjadi salah satu keberhasilan di dalam organisasi. Mungkin keberhasilan penting di dalam organisasi. Keberhasilan organisasi itu perusahaan di lembaga pemerintahan ataukah eh, organisasi swasta, non-profit termasuk juga, itu semuanya sangat tergantung pada kemampuan mereka mengelola perbekalan secara efisien. Nah, itu tentu saja tadi saya katakan bahwa analisis kebutuhan itu penting. Ya, analisis kebutuhan itu ya kita menganalisis kebutuhan yang spesifik berdasarkan data historis dan kemudian data historis itu apa yang sudah kita butuhkan. Kemudian eh, tren, tren itu ke depan, perakiraan kebutuhan ke depan itu dan juga perakiraan akan permintaan juga ya kita buat. Kemudian juga yang kedua saya kira itu masalah strategi pengadaan. Strategi pengadaan itu yang tidak kalah pentingnya itu memilih pemasok yang tepat gitu ya. Eh, kalau salah, barang tidak sampai pada waktu yang dibutuhkan. Kemudian ya uang bisa hilang gitu ya. Jadi sejak awal harus strategi pengadaan itu harus ya, dicermati ya. Termasuk tentu saja bagaimana negosiasi harga. Jangan kita tawar udah mau rendah ternyata waktunya datang barang nggak datang gitu ya. Dan juga proses pembelian juga harus efisien. Dia juga eh, manajemennya sendiri, yang manajemen persediaan itu juga akan mengatur mulai dari penyimpanan, pengadaan juga distribusi barang untuk menjaga ketersediaan eh, dan mencegah tentu saja eh, pemborosan ya. Jangan sampai terjadi juga pemborosan, kemudian eh, datang pada waktu yang tepat. Kita tidak harus menyimpan dalam gudang sendiri, harus nyewa gudang sendiri, ya seperti itu saja eh, kita tidak menginginkan karena kita harus mengeluarkan biaya ulang, gitu. Mengeluarkan biaya ekstra gitu ya. Nah, selain juga data historis kita butuhkan, tadi juga ada tren pasar itu bagaimana gitu ya. Kemudian prediksi permintaan. Selain itu kita juga perlu ada penyesuaian tentu saja ya. Eh, Penyesuaiannya itu penyesuaian kira-kira akan naik apa turun gitu. Saja itu sangat sangat mendasar. Kan tentu saja analisis dan pertimbangan
faktor yang mungkin mempengaruhi permintaan gitu. Nah, kemudian juga tadi juga saya singgung masalah strategi, pemilihan pemasok, gitu. Dan masalah negosiasi harga, kemudian masalah proses pembelian, ya, sistem penyimpanannya itu seperti apa. Kemudian juga kalau sudah, itu tentu saja kita tinggal implementasi ya, implementasi dan evaluasi. Ya, setelah diimplementasikan, kemudian dilakukan evaluasi. Eh, Implementasinya juga harus dilakukan secara konsisten juga. Nah, ini penting untuk memonitor pelaksanaan mulai dari perencanaan, kemudian memastikan bahwa semua barang atau semuanya proses berjalan sesuai dengan yang telah kita rencanakan. Nah, kemudian di dalam hal itu kita juga membutuhkan monitoring tentunya yang melibatkan bagaimana kita barang-barang itu kita cek juga. Eh, Meskipun tidak semuanya kita cek, tetapi kita ambil sampel kan bisa ya, tentang eh, jenis barang, ketersediaan barang, kemudian evaluasi pemasok itu juga kita harus monitor semua dan juga analisis kebutuhan yang yang sebenarnya itu ya, yang aktual ya. Kemudian kita juga samping di samping kita melakukan monitoring pada saat itu, kita juga secara periodik juga diharapkan kita juga melakukan identifikasi area yang perlu eh, mana saja yang diperbaiki ya. Untuk memastikan bahwa perencanaan pembekalan tadi tetap efektif dan efisien. Jangan eh, ini sudah tidak tidak efektif lagi atau tidak efisien lagi. Ya. Nah, kemudian feedback dari pengguna air juga sangat penting untuk mendapatkan data yang lebih lengkap gitu ya. Dan ini dipergunakan untuk meningkatkan proses perencanaan selanjutnya. Jadi kan kita dalam implementasi ya, perencanaan pembekalan secara konsisten itu harus kita lakukan dengan memonitor pelaksanaan setiap proses. Jadi, sejak proses awalnya itu seperti apa, ya kita ulang lagi, kita cek lagi. Ya. Kemudian kita juga monitoring dan evaluasi, juga kemudian pengembangan. Dan jangan lupa juga em, prediksi terhadap kondisi cuaca misalkan itu juga penting ya, karena sekarang misalkan tiba-tiba hujan seperti sekarang ini juga perlu diperhatikan, jangan sampai eh, nanti itu mengganggu dalam implementasi dari perencanaan ya, bahkan pengiriman barang itu bisa terkendala seperti itu. Oke, saya kira cukup. Ada yang mau ditambahkan lagi, Bu Ika? Masih ada? Eh, cukup sih, Prof, kalau dari saya, Prof. Oke, udah habis ya waktunya ya? Iya, Prof. Sudah habis, Bro. Oke, ya. Baik, kalau begitu kita tutup ya kita pada sore hari ini, siang hari ini ya, siang jelang sore hari. Eh, Terima kasih semuanya, terima kasih Bu Eka, dan terima kasih semua mahasiswa yang sudah hadir dan membuka membuka kameranya semuanya. Kan tadi dibilang sama Pak Roni harus dibuka semua kameranya. Nggak, kurangi aja nilainya katanya atau dikeluarkan katanya begitu. Ya, siap. Ya, jadi itu kira-kira pesan Pak Roni tadi, prodi kita. Jangan lupa kita presentasi lagi ya ke depan berapa? Ini keempat ya? Iya, Apa? Prof. Keempat, keempat apa? Topiknya apa?
Ada yang tahu? Topik kelompok 4 nggak ada yang tahu. Kelompok 4 saya, Prof. Apa, Vinci? Ini apa ya? Gue lupa. Anjing. Nah, Sebentar, Prof. Saya sendiri lupa. Tapi udah dibuat kok. udah ketemu. Kelompok 4 membahas Tentang ini, Prof, hubungan hubungan fungsi-fungsi fungsi-fungsi. manajemen. Oke. Jadi nanti teman-teman biar bisa belajar juga ya. Kan nanti kita ketemu lagi Kamis yang akan datang. Terima kasih. Ya, akhiri WK, saya atas nama WK juga mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore sekalian. Waalaikumsalam. Terima kasih, Waalaikumsalam Prof. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu Terima Eka. kasih, Prof. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Ya, sama-sama. Terima kasih, Ya, Prof. ya.